Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Hendrik yang kedua. Hendrik adalah seorang pangeran yang lahir di Bavaria pada tanggal 6 Mei 972 Masehi dengan julukan Hendrik der Sanker, yang artinya Hendrikus Sang Jagoan. Julukan ini tepat sesuai dengan tabiatnya yang suka bertarung dan tiada henti-hentinya. Seluruh waktunya tersita di medan pertempuran tanpa ada waktu lagi bagi anaknya. Oleh karena itu, pendidikan anaknya diserahkan kepada para biarawan. Suatu ketika dalam suatu penglihatan ajaib, Hendrik yang kedua ini ditemui oleh gurunya, Santo Wolfgang. "Hendrik muridku, persiapkanlah dirimu. Karena setelah 6 tahun ke depan, kamu akan dipilih menjadi Raja Jerman, menggantikan ayahmu." Karena telah terbiasa dengan cara hidup dekat Tuhan, maka ketika naik tahta, Hendrik bertekad memerintah demi kemuliaan Tuhan. Sasaran utama pemerintahannya adalah ketertiban dalam seluruh kerajaan dan pembaharuan gereja. Sebagai seorang raja, Hendrik juga piawai berperang. Beberapa kemenangan beruntun dimulai dari menghalau suku-suku bangsa Slavia yang menyerang wilayahnya, membebaskan Bohemia dari kekuasaan Boleslav I dari Polandia, menyatukan daerah Bohemia, Moravia, dan Burgundia ke dalam wilayah kekuasaannya, serta menyerahkan kembali Hungaria kepada gereja. Dan buah dari semua itu adalah penobatan Hendrik yang dilakukan pada tahun 1014, dilakukan di gereja Santo Petrus di Roma. Hendrik dinobatkan sebagai kaisar. Hendrik sangat disegani dan dianggap sebagai kaisar yang adil serta murah hati, sampai ia meninggal dan dikuburkan di Grona dekat Katedral Bamberg berdampingan dengan Santa Kunigunde, istrinya. Hendrik dinyatakan oleh gereja sebagai santo pada tahun 1146 oleh Paus Eugenius yang ketiga. Saudara-saudari, pada malam hari orang menyalakan lampu atau lilin supaya tidak kegelapan. Bila matahari sudah terbit, semua alat penerang itu tidak lagi diperlukan. Demikian juga dengan semua upacara agama yang biasa dipraktikkan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, termasuk murid-murid Yohanes Pembaptis. Pada dasarnya peraturan-peraturan itu, misalnya berpuasa, dibuat untuk menolong orang mengharapkan kedatangan Mesias. Akan tetapi, Yesus Sang Mesias sudah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka seharusnya berhenti menanti dan mulai menikmati sukacita kehadirannya. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk sekedar menambalkan, menjalani, atau menambahkan sesuatu yang baru kepada ajaran agama yang lama. Kata lama yang dalam bahasa Yunani adalah palaios, berarti aus, usang karena pemakaian. Ajaran Yahudi
telah menjadi begitu tidak fleksibel karena akumulasi dari tradisi-tradisi non-Alkitabiah selama berabad-abad. Ajaran Yahudi tersebut sudah berubah menjadi upacara semata-mata yang malah menjauhkan mereka dari Allah. Tuhan Yesus bukan sedang menambahkan ajaran baru ke dalam wadah yang lama itu. Ia sedang menyatakan bahwa masa yang baru atau neos dan kerajaan yang baru atau kainos sudah tiba dengan kehadirannya. Dengan demikian mereka yang ingin berbagi dalam kerajaan yang baru itu harus meninggalkan semua pemahaman agama dan sikap hidup yang lama, lalu menerima Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Menerima Kristus dan hidup dalam kebenarannya berarti kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Segala kehidupan kita, aktivitas menggereja, membaca kitab suci, dan berdoa bisa membawa kita menjadi lebih intim dengan Tuhan Yesus. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.